bersama. TGB Amin ini adalah koalisi untuk masyarakat NTB. Dengan semua latar belakangnya, NTB ini rumah kita bersama. Kita semua yakin bahwa NTB kita akan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Bersama. TGB Amin ini adalah koalisi untuk masyarakat NTB. Dengan semua latar belakangnya, NTB ini rumah kita bersama. Kita semua yakin bahwa NTB kita akan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Tuan guru gajah
ikhtiar yang kau lakukan menapaki jalan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya cintai, Ayahanda Bapak Haji Bunyu Tamrin Rayes beserta imam Masjid Jami dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua saya, bapak-bapak para kades, dan seluruh keluarga besar yang ada di alas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridho kepada kita semua. Rekan-rekan pimpinan SKPD yang saya hormati, ini ada banyak, ada kepala bapeda, ada asisten 2 bersama saya dalam rangkaian 3 tempat yang bukan pertama kali saya hadir di sini. Beberapa waktu yang lalu cukup sering saya hadir, bahkan ke rumah Ayahanda Bapak Haji Bunyu Tamrin Rayes pun saya pernah datang bersilaturahim dengan beliau dan keluarga. Kemudian beberapa kali juga sempat, walaupun tidak di kota Alas ini, tetapi di beberapa wilayah di sekitar Alas juga bersilaturahim. Jadi hubungan batin insya Allah tetap kuat antara saya secara pribadi dengan keluarga besar yang ada di Alas ini. Semoga hubungan itu terus terpelihara. Bukan urusan gubernur, bukan urusan pemilu kada saja, tetapi persaudaraan mudah-mudahan terus terjaga, terpelihara sepanjang hayat kita. Amin ya Allah. Jadi besok renungan kita, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Nanti kita ambil maknanya masing-masing, kita renungkan dan kita coba untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Ada 5 hal yang saya diberi, kata Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberi kepada semua nabi dan rasul sebelum saya. Pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Yang kedua, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Yang ketiga, وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. Yang keempat, وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. Dan yang kelima, وَكَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً. 1 bulan jarak antara Nabi dan pasukan Islam pada waktu itu, tetapi musuh-musuhnya, orang-orang Quraisy dan orang-orang kufar itu, walaupun masih 1 bulan jarak perjalanan, nusirtu birru'bi, sudah gentar hati mereka. Jadi kalau mau perang, begitu mendengar bahwa Rasul siap di Madinah, begitu mendengar bahwa sahabat-sahabat sudah menyiapkan peralatan, maka musuh-musuh Romawi, kemudian musuh-musuh yang ada di Syam, kemudian musuh-musuh yang ada di Persia, walaupun masih 1 bulan perjalanan jarak antara mereka dengan Rasul, nusirtu birru'bi, sudah Nabi dan sahabatnya yang jumlahnya hanya sedikit bisa menggentarkan kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu. Kuncinya hanya 1, karena ada ittihadul ummah. Walaupun sedikit, tetapi kokoh dan kuat persatuannya. Yang menemani Rasul itu sampai beliau meninggal hanya 115.000 sahabat. Ada kekompakan. Maka kunci dari kekuatan kita,
termasuk di Alas. Kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai masyarakat Alas, saudara-saudaraku di sini, supaya Alas ini kuat, supaya Alas ini maju, supaya Alas ini berhasil, supaya Alas ini makmur, supaya Alas ini sejahtera. Kunci yang pertama adalah ittihadul ummah. Bapak ibu semua kompak bersaudara. Dimanapun kalau kita sudah datang waktu sholat, maka umat Islam itu diberikan kebolehan dimanapun sholat. Mau sholat di rumah boleh, mau sholat di masjid paling bagus. Kalau lagi kerja di sawah, mau sholat di tengah sawah pun boleh. Kalau misalnya kerja di terminal, mau sholat musola terminal juga boleh. Kalau sedang kerja berdagang di pasar, sholat di pasar juga boleh. Semua bumi Allah ini, semua sudutnya disucikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kalau umat-umat sebelum beliau, umat Nabi Musa itu ibadahnya hanya di tempat yang namanya sauma'ah, atau kalau bahasa kita sinagog orang Yahudi. Umat Nabi Isa di kanisah, atau bahasa kita gereja untuk saudara kita yang Nasrani. Tapi kalau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelapangan untuk sholat dimanapun, yang penting suci. Apa maknanya? Kata ulama, itu menunjukkan bahwa bumi Allah ini baik. Kalau untuk sholat saja dibolehkan, kalau semua permukaan bumi ini disucikan untuk tempat kita sholat, dibolehkan kita beribadah kepada Allah, maknanya adalah bumi Allah ini suci dan mulia. Maka keliru kalau orang mengatakan dunia itu kotor. Tidak, dunia itu tidak kotor. Tetapi memang kadang-kadang dunia itu kotor bukan karena dia diciptakan dengan dalam bentuk yang kotor, tetapi dikotori oleh perbuatan siapa? Alhamdulillah, perbuatan manusia. Ada makhluk Allah yang paling mulia, itulah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, tugas kita supaya sederhana Bapak Ibu, yaitu memelihara kemuliaan itu. Jadi kita semua ini mulia lahir kita bersih, lahir kita baik. Bayi-bayi itu tidak ada yang pandai menggosip. Ada yang pandai menggosip bayi-bayi? Bayi-bayi tidak ada yang pandai berbohong. Bayi-bayi tidak ada yang bisa korupsi. Tapi begitu besar, nah mulai. Situasi kondisi? Iya. Jadi tugas manusia itu cuma satu saja, menjaga dan merawat kesucian yang diberikan oleh Allah. Itu saja tugas kita. Semua yang kita lakukan itu membina keluarga kita, kemudian menasihati diri kita, menasihati orang lain, membangun persaudaraan, bersilaturahmi, semua dalam rangka menjaga kesucian dan kebaikan yang memang Allah berikan kepada manusia. Jadi itu saja. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Bumi ini suci, mari kita jaga kesuciannya. Bumi ini baik, mari kita majukan dan kita sejahterakan. Bumi ini bersih, maka kita jaga kebersihannya. Bumi ini mulia, kita muliakan dengan amal perbuatan kita. Yang ketiga, kata Nabi, wa uhillat liyal maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Kata Nabi, bagiku dihalalkan oleh Allah rampasan perang. Jadi kalau dulu Rasulullah SAW ada peperangan, kemudian musuhnya kalah, maka rampasan-rampasan yang ditinggalkan oleh musuh itu dihalalkan untuk diambil oleh umat Islam. Kata Nabi, kalau Nabi sebelum saya, umat sebelum kalian, rampasan perang itu tidak dihalalkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepercayaan kepada umat Muhammad untuk mengelola segala potensi di dunia. Maka tidak boleh umat Islam itu takut kaya. Takut kaya? Ada dulu katanya kaya sama dengan
tidak baik, miskin sama dengan soleh. Tidak seperti itu. Al-ghaniyyu syakir bimanzilatil faqiris sabir. Orang kaya dan bersyukur itu jauh lebih baik. Sahabat-sahabat Nabi SAW juga orang yang sangat rajin di dalam berdagang, di dalam berusaha, di dalam berbisnis. Nah, di Alas ini juga, ini kota perdagangan. Kalau kata ulama, tis'atu arsyar rizki bit tijarah wa usyuha fil mawashi. Kalau pintu rezeki itu ada 10, maka 9 diantaranya di dalam perdagangan, sedangkan yang 1 itu dalam peternakan. Itu kata ulama dulu. Jadi 9 dari 10 pintu rezeki itu di dalam perdagangan. Maka jadilah pedagang, Bapak Ibu. Jadilah pedagang yang kuat, yang membanggakan, yang besar. Kuasai perdagangan ekonomi. Silahkan umat yang ada di alas kuasai. Kalau misalnya saudara-saudara kita yang lain bisa maju, kenapa kita tidak bisa maju? Ambil resep dari mereka, kehematan mereka, kedisiplinan mereka, ketekunan mereka. Alhamdulillah, di Alas ini saya bersama Wakil Gubernur saya Bapak Insinyur Haji Badrul Munir sampai pada kesimpulan bahwa salah satu trigger atau pemicu dari pembangunan ekonomi di NTB adalah melalui jalur entrepreneurship atau kewirausahaan. Maka kita buat program 100.000 wirausaha baru. Jangan jadi PNS. Cukup Pak saja jadi PNS. Jadi pedagang lah. Kalau mau kaya jangan jadi PNS, jadi pedagang. Soalnya kalau mau kaya pas jadi PNS, nah itu bahaya. Orang kurang banyak. Kalau memang punya visibilitas, punya ada rencana usaha yang masuk akal, banyak yang bantu sekarang. Cuman harus tekun. Jadi jangan takut menjadi pengusaha. Nabi adalah seorang pengusaha. Sahabat-sahabat beliau pengusaha. Istri beliau Khadijah pengusaha hebat. Dan bukan hanya Khadijah, beberapa istri beliau yang lain juga pengusaha. Business woman kalau kata orang sekarang. Wanita karir dalam artian ya dia punya bisnis sendiri, punya modal sendiri, punya keuntungan sendiri, mempekerjakan sekian banyak karyawan. Bahkan salah satu karyawannya Siti Khadijah adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi besar Muhammad SAW itu dulu karyawan dari Siti Khadijah. Kerja. Kemuliaan manusia dalam Islam bukan dengan meminta-minta, tetapi dengan bekerja. Kan di dalam Al-Quran begitu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Umat Muhammad, jangan tidur, kerjalah. Semua kerja kalian akan dinilai oleh Allah dan akan diberikan keberkahan sesuai dengan apa yang kalian berikan. Semua manusia itu sedang gelisah. Di hari kiamat itu kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah diceritakan panas luar biasa tapi gelap luar biasa. Kenapa? Oh ternyata beda. Kalau di dunia matahari itu punya 2 sifat. Pertama menerangi dan yang kedua memanaskan. Di akhirat sifat yang pertama dicabut oleh Allah. Yang ada adalah sifat kedua. Jadi matahari di akhirat itu tidak menerangi tetapi memanaskan. Gelap luar biasa tapi panasnya luar biasa. Semua mencari perlindungan, maka kemudian menghampiri Nabi besar Muhammad SAW, meminta syafaat seperti yang didoakan tadi. Maka beliau memberikan syafaat. Apa maknanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Syafaat itu artinya pertolongan dan bantuan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bahwa nilai yang mulia dalam kehidupan. Tetap saja Pak Bonyo, sebanyak apapun hartanya, uangnya, kekayaannya, beliau pasti butuh orang lain.
Betul nggak Pak Boy? Nah, ya membutuhkan istri, membutuhkan petani yang menanam padi supaya beliau bisa makan berasnya, membutuhkan pedagang yang menjual sabun supaya beliau bisa beli sabunnya. Tidak ada artinya seorang pemimpin tanpa rakyatnya. Coba bayangkan misalnya ada gubernur tapi rakyatnya tidak ada. Kira-kira ada nggak yang mau nyalon jadi gubernur? Sesuatu kalau di Lombok itu kan banyak tuan guru, ya banyak betul tuan guru. Sampai kita mau ekspor tuan guru ke Alas, supaya jadi tuan guru. Nanti kalau semua jadi tuan guru, tidak ada yang mau ngaji. Karena begitu beritahu ada tuan guru ini datang, yang lain bilang kita juga tuan guru. Ngapain ngaji sama dia? Nggak ada. Nah itu keindahan dunia ini adalah semua fungsi-fungsi itu terpenuhi. Persaudaraan sesama warga Alas. Selain itu juga ada ukhuwatul basyariyah atau insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Maka manusia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun sukunya, dia punya kehormatan di mata Allah. Tidak boleh kita sebagai manusia menghinakan sesuatu yang memiliki kemuliaan di depan Allah. Nabi pernah duduk sama sahabat beliau, lewat jenazah beliau bangun. Kata sahabat, ya Rasulullah itu orang Yahudi. Kata Nabi, iya dia Yahudi tapi dia manusia. Coba. Tapi dia manusia. Artinya apa? Jangankan masih hidup, sudah meninggal pun manusia itu tetap punya kehormatan dalam Islam. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu, mari saya ajak persaudaraan antar kita semua di Alas ini kita jaga baik-baik ya. Jaga baik-baik Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Nah, jaga baik-baik. Nah, selanjutnya ya tinggal dilanjutkan. Mau dilanjutkan nggak? Ya ada dua hal. Yang pertama sambutannya diakhiri, tetapi yang satu itu dilanjutkan. Cuman kita tunggu dari ayahanda Pak Bunyo nih, dia belum ngomong. Kita harapkan dia ngomong. Tapi insya Allah beliau akan bicara dan juga akan bersama-sama melanjutkan ikhtiar. Insya Allah. Ini tidak boleh lebih dari itu ngomong. Saya kalau lebih dari itu ada yang pegang peluit, ya. Ada panwaslu atau apa ya? Tolong kalau ada panwaslu di sini, tolong di stip omongan saya tadi itu, pakai tip X ya, supaya tidak dicatat. Jadi kita silaturahim internal ini, jadi yang saya sampaikan tadi bagian dari silaturahim kita, dan semoga pertemuan ini membawa kebaikan bagi kita semua. Jadi ada 5 hal tadi ya, bapak-bapak bisa ambil, ibu-ibu ya. Pertama, bahwa kewibawaan kita sebagai satu masyarakat bergantung dari kekompakan kita. Bumi Allah ini diciptakan suci dan mulia. Maka mari kita jaga kesucian dan kemuliaannya dengan jalan mengisinya dengan amal soleh. Yang ketiga, bahwa harta itu diberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk mengusahakannya. Tidak perlu takut untuk mencari rezeki, bahkan carilah rezeki sebanyak-banyaknya. Namun, jadikan hanya di tangan, jangan masuk ke dalam hati. Gunakan sebagai alat, jangan menjadi tujuan. Kemudian yang keempat, waktu itu syafa'ah, artinya adalah bahwa salah satu nilai utama dalam Islam itu adalah memberikan pertolongan, bantuan kepada orang. Kemudian yang kelima dan terakhir, bahwa Islam ini diutus untuk seluruh umat manusia, yang artinya di mata Islam seluruh umat manusia itu bersaudara. Wajib kita saling mencintai dan menghormati. Demi saya dan untuk kita semua. Dan terima kasih atas silaturahim. Semoga Allah meridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi penyampaian dari gubernur kita yang melekat di gubernur. Supaya clear itu saya bicara dalam bahasa Indonesia. Hari ini alhamdulillah kita masyarakat Talas patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita dikunjungi oleh tokoh tertinggi Nusa Tenggara Barat yang sekarang sedang menjadi pimpinan daerah, yaitu Tuan Guru Haji Zainal Majdi yang sehari-hari sering dikenal dengan Tuan Guru Bajang, walaupun tidak bajang lagi. Masih bajang. Ya, masih bajang rupanya. Kita patut bersyukur dan Bapak dan Ibu hadir bersama-sama di tempat ini. Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, kalau boleh saya menyampaikan pada saat ini, karena tadi di tengah jalan ada yang berbisik, rupanya Pak Haji baru kenal dengan Pak Gubernur. Mereka tidak tahu bahwa 5-6 tahun yang lalu kami sudah kenal, akrab. Malahan sehari-hari begitu akrabnya, tidak ada panggilan antara Wagub waktu itu dengan Tuan Guru, tetapi antara Ayahanda dengan Ananda. Itu panggilan kami sehari-hari, di mana kita ragu-ragu untuk memberikan dukungan kepada Ananda ini dalam satu pertemuan kekeluargaan. Kalau tidak salah di Pilar waktu itu. Dan saya, nah ini tapi tadi Ananda Tuan Guru sudah mengatakan hati-hati dengan Panwaslu. Antara anak dan ayah, Pak. Kita lihat kondisi Nusa Tenggara Barat sekarang masih banyak yang perlu dilanjutkan. Karena kalau tidak, akan tetapi dari orang-orang yang datang ini akan mengembirakan kondisi kita sekarang. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara sekalian hadirin rahimakumullah, diundang oleh Adinda Ihsanuddin sekaligus mantu. Karena itu kita patut untuk menyampaikan penghormatan kita kepada, karena pasti kehadiran beliau pada saat ini akan memberikan nuansa baru bagi kehidupan kita, khususnya di bidang perpolitikan.
di Kecamatan Malasi. Kami yakin bahwa yang datang ini ikhlas, Ananda, tidak mengharapkan apa-apa, tapi semata-mata ingin memberikan dukungan dengan suara hati nuraninya yang mendalam untuk kebaikan kita bersama. Alhamdulillah sekarang kita sudah ketemu, mantapkan niat, satu tekad, bergabung bersama-sama untuk melanjutkan pembangunan ini. Kok hati saya berubah? Berubah memang. Tadi sebelum saya datang itu berbeda dengan saat saya datang. Saya ketemu dengan apapun risiko akan saya hadapi. Hidup Habib Tamrin Rais. Seperti mungkin tadi juga saya baru mendengar dari Dinda Chan akan kehadiran Nanda Jongguru, dan saya diundang. Spontan saya mengatakan saya datang. Karena inilah yang saya tunggu-tunggu. Sebagai orang tua, malu minta. Tapi kalau dia minta, siap. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, adik-adik saya semuanya tidak malu lagi. Saudara sekalian, ibu dan bapak, adik-adikku yang amat saya hormati, mari kita jalan ke depan sambil mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita diridhoi perjuangan ini, yang kita ini tidak mendapat halangan apapun, sehingga ke depan kita dapat merasakan kondisi yang lebih baik bagi kita, bagi Nusa Tenggara Barat. Saya kira itu sedikit, mungkin tidak punya arti apa-apa. Dari saya, kalau bahasa Malaysianya, kaki tangan pemerintah tak berguna. Nah, itu tidak Malaysia, yang Melayu. Kaki tangan pemerintah tak berguna, katanya. Ya. Tetapi kondisi apapun yang kita alami, kita harus berusaha untuk memberikan arti yang terbaik bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau yang lain masih